Karena mungkin ini dialami oleh beberapa orang, ataupun Anda yang menonton saat ini juga pernah mengalaminya gitu ya. Seperti halnya dengan saya gitu. Oke, jadi ceritanya adalah seperti ini. Semua masalah, semua rintangan tidak menjadi sebuah masalah dan tidak menjadi sebuah rintangan kembali. Karena apa? Karena dia sangat mencintai wanita tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, nikmat yang begitu banyaknya sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung-hitung jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita sering melupakannya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, beserta sahabat, beserta dengan para pengikutnya sampai pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, kali ini saya akan bercerita. Ini cerita yang sangat menarik, ini cerita yang sangat identik dengan para kaum muda-mudi termasuk dengan saya sendiri. Karena mungkin ini dialami oleh beberapa orang, ataupun Anda yang menonton saat ini juga pernah mengalaminya gitu ya. Seperti halnya dengan saya gitu. Oke, jadi ceritanya adalah seperti ini. Ada seorang pemuda, kemudian pemuda ini mencintai seorang wanita. Ketika pemuda mencintai seorang wanita, maka semua masalah, semua rintangan tidak menjadi sebuah masalah dan tidak menjadi sebuah rintangan kembali. Karena apa? Karena dia sangat mencintai wanita tersebut. Dan pada suatu hari pemuda ini harus ataupun akan melamar wanita tersebut. Dan permasalahannya adalah pemuda ini berasal dari Palembang, kemudian wanitanya berada di Surabaya. Jaraknya sangat jauh. Palembang, Surabaya. Jaraknya kita sudah tahu, harus melewati lautan, harus menyeberangi pulau, harus ditempuh dengan waktu yang cukup lama ketika tidak menggunakan pesawat. Dan permasalahan selanjutnya, pemuda ini hanya memiliki sepeda motor saja dan dia tidak bisa terbang dengan pesawat. Tetapi dengan gagah beraninya, dengan semangatnya, dengan tanpa basa-basinya gitu ya, kemudian dia langsung saja untuk berangkat tanpa adanya ketakutan sedikit pun, tanpa adanya keraguan sedikit pun, dia tetap berangkat dari Palembang berangkat menuju Surabaya. Dia berangkat dengan sepeda motornya. Dia dengan penuh semangat. Kemudian di tengah jalan dia sudah sampai Cirebon. Oke, di Cirebon ditanya, "Duh, kemana mas?" Kayaknya orang jauh ini, karena kelihatan gitu ya dari plat nomor polisinya. "Oh iya, ini saya dari Palembang." Mau kemana mas? Mau ke Surabaya." Dia dengan gagah beraninya, dengan semangatnya, padahal udah jauh gitu ya, udah sampai Cirebon, nggak terlihat lelah gitu loh. Kemudian dia sampailah pada Semarang. Di Semarang dia bertemu dengan temannya. Tetapi sebelum dia berbincang dengan temannya, dia mendapatkan kabar lewat telepon dari wanita yang ada di Surabaya. Di Semarang sampai Surabaya tinggal dikit lagi. Dapat telepon dari seorang wanita yang dia cintai, yang ada di Surabaya. "Halo mas." "Iya." "Gimana dek?" Kayak gitu. Itu dari pemuda tadi yang dari mana, Palembang gitu ya. "Ya, maaf mas, tadi ada seorang pemuda yang dia datang langsung ke rumah.
Kemudian dia meminta saya untuk menjadi istrinya. Dia melamar saya. Kemudian orang tua saya setuju. Dan saya pun ridho. Saya pun setuju karena orang tua saya setuju. Bas, sampai situ pemuda tersebut langsung mematikan handphonenya. Kemudian pemuda tersebut ditanya sama temannya, "Mas, ini makan, ini saya udah beliin pizza." Dia nggak peduli. Dia nggak peduli dengan makanan apapun yang disajikan kepada dia gitu. Karena apa? Karena yang dia cintai, karena yang dia tuju, ya, karena yang dia harapkan untuk bisa dilamar pada saat itu sudah sirna, sudah tidak ada lagi. Maka dia sebenarnya sudah kehilangan tujuan, dia kehilangan harapan. Dan makanan apapun yang disajikan nggak akan enak. Dia bahkan nggak peduli dengan hidupnya sendiri gitu maksudnya. Makanya dia ini seperti zombie, seperti mayat yang hidup. Dia hanya hidup-hidupan saja gitu loh. Makanya orang yang kehilangan harapan, orang yang kehilangan tujuan, orang yang kehilangan visi, maka hidupnya seperti zombie, tidak akan terarah, akan carut marut, tidak ada kejelasan, dan dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri apalagi hidup orang lain. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya, tapi saya tidak menyebutkan itulah karena saya pun masih dalam tahap belajar tentang hal-hal seperti itu gitu ya. Yang bisa saya sampaikan ya, pelajaran yang paling berharga adalah, maksud daripada cerita ini adalah kita harus selalu punya harapan, kita harus selalu punya tujuan, kita harus selalu punya visi. Karena ketika kita sudah kehilangan visi, ketika kita tidak punya visi, maka itu adalah kebalikan dari bahagia. Antonim bahagia, ketika ada antonim bahagia, maka antonimnya adalah orang yang kehilangan harapan. Gitu ya. Karena sedihnya itu luar biasa, karena hancurnya luar biasa, karena galaunya luar biasa gitu loh. Ketika ada antonim bahagia, maka antonim bahagia adalah kehilangan harapan, kehilangan tujuan, kehilangan visi. Dan visi atau harapan atau tujuan tidak pada sesuatu yang sementara, tidak pada sesuatu yang akan binasa, tidak pada sesuatu yang punya limit gitu ya, tidak pada sesuatu yang punya masa expired gitu ya, tapi pada sesuatu yang tidak ada masa expirednya dan sudah pasti akan ada jawabannya dan sudah pasti akan ada hasilnya. Itu adalah tujuan atau harapan atau visi yang seharusnya kita semua miliki. Dengan seperti itu maka kehilangan daripada visi, kehilangan daripada tujuan akan lebih sedikit kemungkinannya. Karena ketika kita menaruh pada tujuan atau harapan pada sesuatu yang tidak kekal, maka sudah pasti kita akan kehilangan pada suatu saat. Oke, itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan menjadi masukan bagi saya, mudah-mudahan menjadi perbaikan untuk saya, perbaikan untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan sukses selalu. Mudah-mudahan kita tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.